Baik, terima kasih. Nama saya Muhammad Syarifunsan. Diaktifkan. Maaf, saya presentator pertama tapi di terakhir karena harus bisa menghubungkan di Zoom ini. Yang pertama, saya pemanfaatan sastra sebagai basis pembelajaran bahasa Indonesia MI. Sebelumnya, mana mukanya Saifuddin, Pak. Saifuddin, Pak. Saifuddin. Kandil. Ya, pemanfaatan sastra sebagai basis pembelajaran bahasa Indonesia di MI. Sebelumnya pengertian sastra dulu. Kata sastra dibentuk dari akar kata sas dan tra. Akar kata sas menunjukkan arti, mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk atau instruksi. Sedangkan akar kata tra menunjukkan alat untuk mengajar, buku petunjuk, buku instruksi atau buku pengajaran. Hakikat dari sastra. Sastra dalam bahasa Indonesia berarti bahasa, kata-kata, gaya bahasa yang dipakai di kitab-kitab karya tulis yang jika dibandingkan dengan tulisan lain memiliki berbagai ciri keunggulan. Adapun ciri-ciri karya sastra, bahasanya indah atau tertata dengan baik. Yang kedua, isinya menggambarkan manusia dengan berbagai persoalannya. Yang ketiga, gaya penyajiannya menarik sehingga berkesan di hati pembacanya. Fungsi sastra ada 5. Yang pertama, rekreatif, memberi hiburan, menyenangkan. Fungsi didaktif, mendidik pembaca. Fungsi estetis, memberikan keindahan. Fungsi moralitas, memberikan pengetahuan. Fungsi religius, mengandung ajaran agama. Pemanfaatan sastra sebagai basis pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan kepada bagaimana karya sastra, prosa, puisi, dan drama dijadikan pangkal tolak kegiatan PBI. Artinya dengan berpangkal pada karya sastra, kegiatan pengembangan keterampilan membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara dapat dilakukan secara optimal. Anak-anak di sekolah dasar sangat suka dengan karya sastra yang pernah dibacanya. Karya sastra memang memiliki daya pikat kepada pembaca di kalangan anak-anak, sebab karya sastra memiliki unsur seni yang bersifat indah dan sangat berguna bagi perkembangan jiwa dan budi pekerti anak. Melihat kondisi tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh guru, pengarang, dan orang tua untuk menanamkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang luhur untuknya. Karena itu harus dipahami bahwa karya sastra untuk anak-anak perlu dipertimbangkan dengan cermat tokoh-tokoh pelaku cerita dan dampak-dampak yang ditimbulkan. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa pada umumnya anak-anak suka dengan karya sastra dan mereka akan meniru perilaku yang ditokohkan dalam karya tersebut. Maka jika karya sastra tersebut digunakan sebagai bahan ajar, diharapkan karya-karya itu bernilai moral yang unggul, sehingga mereka akan meniru kebaikan tokoh tersebut dan bertambah giat belajarnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, presentator selanjutnya saya persilakan. Selanjutnya, presentator selanjutnya saya persilakan. Mengemas pembelajaran menulis kreatif puisi. Ada 3 tahapan dalam pelaksanaan teknik menulis puisi. Yang pertama, tahap melihat puisi model. Yang kedua, tahap penyajian kata kunci. Yang ketiga, pengembangan kata kunci.
Tahap melihat puisi model, di sini guru memberikan kesempatan siswanya untuk melihat puisi yang model bertema lingkungan agar dapat mengenal secara langsung tipografi. Yang kedua, tahap penyajian kata kunci. Guru menyajikan kata kunci yang bertema lingkungan. Ini agar bertujuan untuk merangsang imajinasi siswa agar dapat menggunakan ide atau gagasan sendiri dalam mengembangkannya. Kemudian yang ketiga, tahap pengembangan kata kunci. Siswa dapat mengembangkan kata kunci yang telah disediakan oleh guru dengan menggunakan ide atau gagasan sendiri. Selanjutnya, pembelajaran menggunakan teknik kata kunci merupakan pembelajaran menulis puisi secara aktif, kreatif, dan atraktif. Menulis puisi aktif berarti siswa diajak aktif menjelajahi kata demi kata, aktif memadukan dengan kata-kata lain, supaya tercipta deret dan baris puisi yang baik. Yang kedua, menulis puisi dengan kreatif. Siswa dikondisikan tidak menerima begitu saja puisi-puisi model. Gaya kreasi siswa harus ditempa agar kreativitasnya lebih mengesankan. Yang terakhir, menulis puisi dengan atraktif. Maksudnya ini, puisi yang diciptakan siswa itu dapat dibacakan di depan kelas dengan cara yang mengesankan. Apalagi selanjutnya dilanjutkan presentator. Terima kasih presentator. Untuk teman-teman yang tidak presentasi harap di-mute ya. Untuk presentator terakhir saya persilakan. Saya full, katanya full. Matikan teman-teman. Terima kasih untuk presentator. Untuk selanjutnya
kami akan membuka satu sesi tanya jawab dengan 3 orang penanya. Silakan untuk para audiens untuk bertanya. Saya Mbak Eva mau bertanya. Oh ya, silakan Mbak Viko mau bertanya kepada presentator siapa, dan jangan lupa nama dan NIM-nya. Nama saya. Bagaimana presentator? Moderator, saya mau tanya. Ya, silakan. Mbak siapa? Nikmah. Oh ya, silakan nama dan NIM-nya. Nama saya Nikmatul Mukaromah, NIM T2018-4105. Saya mau tanya, bagaimana cara guru mengajarkan langkah-langkah sebelum pementasan drama. Jadi mulai awal sampai bisa dipentaskan itu bagaimana langkah-langkahnya? Bagaimana? Bisa dipahami? Bagaimana presentator? Saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Viko. Ya. Tadi, Silakan Mbak. ya, terima kasih moderator. Tadi pertanyaannya tentang perbedaan prosa sama si senandika. Prosa tadi sudah dijelaskan, yaitu kesusastraan yang memiliki arti sebuah karya naratif yang menciptakan sesuatu yang bersifat hayalan, tidak berdasarkan kenyataan. Sedangkan yang senandika itu adalah wacana seorang tokoh dalam karya sastra dengan dirinya sendiri di dalam drama yang dipakai untuk mengungkapkan perasaan, filsafat, konflik batin yang paling dalam dari tokoh tersebut. Biasanya senandika ini adalah jenis dari monolog. Kalau monolog itu adalah pidato di mana satu karakter itu membahas karakter lain. Jadi bukan dialog seperti di prosa. Kalau di prosa kan ada dialognya. Itu dari saya, mungkin yang lain ada yang menambahkan. Untuk gaya bahasa di dalam prosa dan juga senandika itu apakah sama atau berbeda? Gaya bahasa yang diterapkan di dalam prosa dan senandika. Saifuddin, halo. Halo, tes. Halo. Halo, belum Mbak? Benar. Kira-kira saya bisa menambah nggak? Merubah pertanyaan. Bukan merubah, saya agak sedikit menambah. Bagaimana? Ya, monggo. Berikan contoh, kan di beberapa fungsi sastra dari A sampai E kan nggak ada contohnya tuh. Nah, tolong berikan contoh masing-masing ya, karena kalau saya baca-baca saya nggak paham, nggak tahu contohnya dari kelima ini. Bagaimana? Baik, bentar. Terima kasih. Berarti pertanyaan saya meminta contoh dari kelima-limanya ya. Terima kasih. Sebelumnya, teman-teman, berita duka dari Ayahanda Rizka Nur Fitriani, teman kelas kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Kita kirim Fatihah bersama-sama, semoga
amal ibadah dari Rizka Nur Fitriani bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala dini yang soleh al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Terima kasih teman-teman. Untuk presentasinya, menjawab pertanyaannya bisa dilanjutkan. Ya, silakan Mbak Mahmudah. Bagaimana Mbak Nima? Tadi siapa Mbak Nima ya? Mbak Nima apa Mbak Biko tadi? Oh Mbak Biko. maaf. Bagaimana? Saya paham. Oh iya Pak, bentar Pak. Dan saya bisa melihat contoh dari masing-masing fungsi sastra ya Pak. ya kameranya Mas. Ini sudah Pak. Gitu. Fungsi reaktif. Bahwa sastra memiliki fungsi reaktif artinya adalah sastra itu dapat menghibur bagi pembaca. Contohnya dari fungsi reaktif ini berada di drama. Itu kan menghibur Mbak. Yang kedua fungsi deduktif, di mana sastra memiliki sifat yang mendidik. Contohnya di sini, bentar Pak. Mungkin audiens yang lain bisa membantu. Audiens atau teman sekelompok dari Mas Saifuddin bisa membantu Mas Saifuddin pasien karena pertanyaannya cukup. Jawaban dari Mas Saifuddin ya? Silakan.
Terima kasih untuk presentator, bisa saya terima, atau mungkin kemudian ada yang ingin menambahkan jawaban dari Mbak Mahmuda dan Mas Ibudin? Moderator, saya izin menambahkan dari Mbak Muda. Ya, silakan. Untuk moral itu menurut saya kayak nilai moral, pesan moral yang bisa kita ambil dari sebuah cerita atau drama yang disajikan. Seperti kan pastinya di dalam drama tersebut itu kan ada yang menjadi yang tadi disebutkan antagonis, terus protagonis gitu. Jadi yang menonton atau penikmatnya itu bisa mengambil hikmah dari sebuah cerita tersebut gitu. Kayak pesan moral yang diambil. Oke, terima kasih. Mbak moderator, Ya. saya mau menambah pertanyaan dari Mbak Nikma. Karena Mbak Nikma nggak bisa masuk lagi. Saya sudah cek barusan. Jawabannya Nggak bisa Mbak, membuat oh, sudah. Silakan, Mbak. Yang pertama itu tadi kan menulis naskah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, pembedahan atau melakukan diskusi. Diskusi apa yang telah diskusi naskah yang sudah dirancang. Kemudian yang ketiga, membaca keseluruhan naskah sehingga masing-masing itu bisa memahaminya. Yang keempat, itu melakukan pemilihan kemampuan acting pemain tersebut. Yang kelima, mendalami peran yang akan dimainkan. Selanjutnya, sutradara mengatur teknis pentas, yaitu dengan cara mengarahkan dan mengatur pemain, misalnya mengatur pemain harus ya uang nilai ngomong yang ketujuh, pemain menjalani latihan secara lengkap. Kemudian gladi bersih. Yang terakhir pementasan. Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada Bapak. Oke, jadi untuk kedepannya nanti dipersiapkan lagi ya.
Jangan kebanyakan nunggu, eman kuotanya. Jadi kalau misalnya diskusi itu kan udah dibagi. Jadi misalnya satu orang dapat materi A, satu orang dapat materi B gitu kan. Jadi sekelompok kan ada 4 orang. Nah itu masing-masing menguasai sudah. Jadi jangan dikuasai semua biar nggak kesulitan. Jadi ketika ada pertanyaan nanti yang berkaitan dengan materinya si B, ya udah si B aja yang fokus nyari gitu. Nanti teman-temannya kan bisa nambah dan lain semacamnya. Tapi kalau semuanya nanti bingung kayak tadi itu kan kelamaan nunggunya. Oke. Jangan lupa presensi di LMS. Bentar lagi udah nggak bisa diakses itu. Jam 4 terakhir. Oke, saya akan jelaskan sedikit yang paling urgent dari materi ini, yaitu pemanfaatan sastra sebagai basis pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi yang dimaksud di sini itu kajiannya bukan lagi pada bentuk-bentuk sastra seperti yang tadi dibahas itu sudah kita bahas kemarin di bahasa dan sastra Indonesia ya. Jadi yang hari ini kita bahas tuh fokus pada bagaimana mengajarkan bahasa Indonesia atau pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi yang di sini yang ingin saya jelaskan itu adalah satu, bahwa di dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia salah satu yang bisa digunakan dalam prosesnya itu adalah menggunakan sastra. Sastra kemarin kita pelajari itu di pertemuan di awal di perkuliahan kemarin. Itu kalau di SDMI itu hanya terdiri dari puisi, prosa, sama drama. Nah, apa yang dimaksud itu? Yaitu ketika Anda mengajar puisi, Anda juga bisa mengajar bahasa Indonesia. Ketika ada nanti materi di tematik tentang prosa atau cerita, baik itu cerita fiksi ilmiah, cerita mitos dan lain semacamnya, itu nanti juga bisa mengajar bahasa Indonesia. Begitu juga dengan drama. Nah, contohnya kayak gini. Jadi misalnya kalian nanti di buku tematik misalnya ada sampai pada prosa atau cerita, ya, baik itu cerita legenda atau apapun itu. Nah, ketika ada cerita, maka di situ Anda akan pasti pertama membacakan. Ketika membaca cerita, maka anak-anak semuanya mendengarkan cerita. Nah, proses mendengarkan inilah yang kemudian yang saya maksud Anda juga ikut mengajarkan bahasa Indonesia. Misalkan kompetensi dasar bahasa Indonesia itu ada 4. Mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, ketika Anda membaca cerita, Anda mengajarkan bagaimana mendengarkan yang baik. Di Anda membaca, anak-anak mendengarkan. Nah, proses itulah yang kemudian nanti akan Anda ajarkan. Dari sekian banyak siswa misalnya, itu tidak mungkin semuanya bisa menangkap dengan baik informasi yang diterima. Nah, dari situlah Anda mengajarkan bagaimana cara mendengarkan yang baik, bagaimana merespon informasi, bagaimana menyimpan informasi, dan lain sebagainya. Nah, setelah Anda membacakan cerita, otomatis anak-anak itu kan mendapatkan informasi. Nah, setelah dapat informasi, berarti nanti anak-anak akan memberikan respon. Responnya macam-macam. Ada yang bicara, jadi dia menceritakan ulang atau membuat pertanyaan dari cerita itu. Sehingga dari situ dia kemudian melakukan salah satu keterampilan berbahasa, yaitu berbicara. Jadi dia berbicara. Nah, artinya Anda ngajar cerita tapi juga sudah ngajar mendengarkan, juga mengajar tentang berbicara. Nah, itu yang dimaksud. Nah, begitu selanjutnya ketika misalnya nanti Anda meminta siswa untuk memberikan respon dalam bentuk tulisan, ya, seperti misalnya kenapa si A melakukan ini dan lain semacamnya, kenapa si B kok mendapatkan dampak seperti ini, kemudian diminta siswa untuk menulis, maka menulisnya di situ sudah dalam bentuk respon, dan Anda juga sudah mengajarkan menulis kepada siswa. Nah, proses menulis itu nanti juga Anda koreksi bagaimana membuat kalimat yang benar, penggunaan kata baku dan tidak baku, SPOK dan lain semacamnya. Nah, hal yang semacam inilah yang kemudian dimaksud bagaimana menjadikan sastra sebagai basis pembelajaran dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Begitu juga dengan hal yang lain. Nah, tadi kemarin kita juga sudah belajar tentang kontekstual, ya. Jadi bagaimana mengajarkan bahasa Indonesia dari hal-hal terdekat pada diri anak. Jadi misalnya dia di rumahnya
orang tua bertani, maka nanti bisa mengajarkan bahasa Indonesia dari hal-hal yang makin dekat dengan dia. Bertani misalnya, membawa ke sawah, keluar belajar di luar rumah, kemudian melihat sawah misalnya, kemudian membuat puisi tentang sawah, membuat cerita tentang sawah. Hal ini lebih menyentuh atau lebih bermakna daripada hal-hal yang di luar imajinasi mereka. Itu. Jadi sekali lagi ingin saya luruskan di sini bahwa yang dimaksud dengan pembelajaran bahasa Indonesia berbasis sastra itu adalah penggunaan sastra untuk memudahkan kalian mengajar bahasa Indonesia. Nah, bagaimana Pak dengan penguasaan sastra sendiri? Nah, itu akan menjadi beriringan ya. Jadi setiap kali Anda nanti mengajar sastra, Anda akan juga menjelaskan apa itu puisi, bagian-bagian puisi, deklamasi, dan lain semacamnya, memaknai puisi, menyusun kata dalam puisi, itu akan dengan sendirinya diajarkan. Tapi yang terpenting adalah kondisi berbahasa anak akan meningkat. Nah, jadi yang sebelumnya tidak mengetahui atau perbendaharaan katanya rendah, itu semakin bagus ketika misalnya sudah belajar tentang sastra. Menulis yang awalnya cuma bisa 1-2 kalimat. Nah, nanti setelah belajar sastra tentang prosa, dia bisa banyak cerita tentang hal-hal yang menurut mereka menarik. Mungkin liburan, mungkin orang tua, mungkin adik, apa yang bisa dia ceritakan. Nah, itu bisa mengajarkan mereka untuk menyusun kalimat, membuat membuat interpretasi, menyusun keterangan dalam kalimat, menghubungkan kejadian-kejadian. Nah, itu yang dimaksud dengan materi kita kali ini tentang pembelajaran pembelajaran bahasa berbasis sastra. Oke, jadi saya kira itu. Jadi harapan saya nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya lebih dikuasai lagi. Terus kemudian untuk materi itu tolong dipisah. Maksudnya gini, jadi satu orang menguasai satu bidang saja, gitu ya. Jadi biar semuanya nanti fokus. Jadi ketika misalnya ada problem di salah satu materi, ada yang bertanggung jawab, setidaknya begitu. Karena kalian kan berjauhan, tidak dekat gitu kan. Beda kalau kita lagi di kelas. Kalau di kelas kan Anda bisa berembuk begitu ya. Jadi bisa ngumpul sebentar, bisa bisik-bisik. Nah, ini kan butuh media, butuh chatting, ada yang lagi telepon. Artinya mengganggu fasilitas Zoom meeting yang kita lakukan itu. Itu ya. Nah, oke, selamat siang. Insya Allah ketemu di pertemuan berikutnya, nggak tahu kapan. Minggu depan kita kembali di LMS dulu, biar hemat kuota ya. Oke, baik. Oh ya, sekali lagi, mari kita doakan bersama-sama orang tua dari siapa tadi? Rizky ya? Rizka, Pak. Rizka ya. Bapak apa Ibu? Bapak. Bapak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan husnul khotimah, keluarga yang ditinggalkan tabah gitu ya. Dan semua amal ibadahnya diterima dan dosa-dosanya. Amin. Juga sekaligus peringatan buat kita yang masih hidup ya, bahwa ajal itu tidak mengenal usia, tidak mengenal tempat, jadi bisa kapan saja dan di mana saja. Maka perbaiki dari sekarang, banyakin cari bekal sebisa mungkin sesuai kapasitas kita gitu ya. Baik, saya kira itu untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup ya Zoom-nya ya. Iya, Pak.